teman-teman, kenalin, aku Najwa Hamidah dengan NIM 124303558, jurusan Hukum Tata Negara kelas HTNB. Nah, di sini aku ngebahas isu yang tampak sederhana, tapi ternyata punya dampak yang serius. Kita mulai dengan pertanyaan, bolehkah polisi aktif menjabat kedudukan sipil di luar institusi kepolisian? Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 114 PUU 23 tahun 2025 sudah menjawab dengan tegas bahwasannya hal ini tidak boleh. Tapi kemunculan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 justru membuka kembali jalan yang sudah ditutup MK. Lalu muncul pertanyaan baru. Apakah ini sekedar beda tafsir atau justru bentuk pembangkangan konstitusi? Nah, sebelum lanjut, kita perlu tahu nih aturan dasarnya terlebih dahulu. Pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sana dijelaskan bahwasanya anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sivil ketika dia sudah mengundurkan diri atau pensiun. Dulu di bagian penjelasan ayat 3 ini ditambahkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, frasa ini menjadi masalah. Kenapa? Karena lewat frasa ini, polisi aktif bisa ditempatkan di jabatan sipil asal ada penugasan dari Kapolri. Maka dari itu, lewat putusan MK nomor 114 PUU 23 tahun 2025, frasa ini dibatalkan. Kenapa harus dibatalkan? Karena frasa tersebut membuat norma menjadi kabur, merusak kepastian hukum, dan membuka peluang rangkap peran polisi aktif. Nah, MK itu menekankan satu garis keras bahwasannya polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali mengundurkan diri atau sudah pensiun. Kita semua telah mengetahui bahwasannya putusan MK itu final dan mengikat. Artinya, keputusan MK ini mengikat semua lembaga negara, tidak bisa diakali dengan peraturan yang lebih rendah dan tidak bisa dinegosiasikan lewat desain administratif. Hal ini sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 soal kepastian hukum dan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang fungsi konstitusional Polri, di mana Polri harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Karena hal tersebut, MK menolak logika penugasan Kapolri sebagai alasan pengecualian, karena hal itu dianggap sebagai bypass administratif yang mengosongkan larangan di undang-undang. Masalahnya muncul di sini. Pada tanggal 12 Desember tahun 2025, terbit Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini memperkenalkan istilah baru, pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Yang mana ini berarti anggota polisi aktif bisa ditempatkan di luar struktur Polri, termasuk 17 kementerian dan lembaga. Secara administratif, Perpol ini bilang kalau anggota yang dimaksud adalah melepaskan jabatan di lingkungan Polri. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah statusnya tetap anggota polisi aktif, karirnya tetap dibina oleh Kapolri, dan penempatan, promosi, dan pengakhiran tugasnya tetap lewat putusan Kapolri. Jadi, secara substansi, apa bedanya dengan penugasan Kapolri yang telah dibatalkan oleh MK? Nah, dari sini muncullah konsep constitutional disobedience, atau yang artinya adalah pembangkangan terhadap putusan konstitusi. Ini bukan soal menolak secara terang-terangan putusan Mahkamah Konstitusi. Justru ini sebaliknya, patuh secara formal tapi melawan secara substansif. Polanya biasanya ada dua. Yang pertama,
efek putusan dipulihkan kembali lewat aturan lain. Yang kedua, mediumnya dipindah dari undang-undang ke peraturan internal. Nah, Perpol nomor 10 tahun 2025 ini mencerminkan keduanya. Solusi yang bisa ditawarkan itu pertama mencakup harus adanya revisi Perpol agar selaras dengan tafsir MK. Yang kedua, pensiun atau mengundurkan diri itu harus menjadi syaratnya eksplisit. Kemudian, diskresi administratif tidak boleh mengakali larangan konstitusional. Lalu muncul pertanyaan, apa dampak dari constitutional disobedience yang dilakukan oleh Perpol nomor 10 tahun 2025 ini? Nah, dari sini kita bisa melihat, bisa memunculkan konflik peran dan loyalitas ganda. Kemudian ada bias kebijakan karena akses penegakan hukum. Dan yang ketiga, ketidakadilan karir bagi ASN sipil. MK sendiri sudah menegaskan bahwasanya ruang jabatan sipil itu tidak boleh ditumpangi oleh jalur penugasan polisi aktif. Jika ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya satu aturan, tapi otoritas konstitusi itu sendiri. Jika putusan Mahkamah Konstitusi bisa diakali, pertanyaannya sederhana. Konstitusi masih berdaulat atau cuma formalitas? Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton. Dadah!